Jaring hitam besar ini adalah harta karun yang dia kembangkan dalam pikirannya. Dan itu juga kartu trufnya selama bertahun-tahun. Dia telah menemaninya dalam pertempuran di mana-mana. Dan dia tidak pernah melewatkannya. Tapi sekarang, dia tertangkap di tangan anak itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia buru-buru mendesak jaring hitam raksasanya untuk bergerak. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya. Jaring hitam besar itu tetap tidak bergerak setelah jatuh ke tangan Qin Chen. Dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Mencari kematian. Di tengah krisis, hati Sagui tenggelam. Dia tidak peduli dengan hal lain. Tombak hitam pendek itu berbalik dan berguling ke arah Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan hantu asli udara disemprotkan langsung. Ledakan. Tombak hitam yang patah meletus dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam sekejap. Dan rune aneh menyala di tombak yang patah dalam sekejap. Rune ini memancarkan aura jahat yang berdebar-debar. Dan melesat ke langit dalam sekejap. Dalam sekejap, aura hantu menakutkan yang tak ada habisnya terbentuk di sekitar tombak yang patah. Aura hantu ini meledak dan berubah menjadi pusaran hitam yang mengerikan. Pusaran hitam ini berputar dengan gila-gilaan dan membuat suara rengekan di kehampaan. Kekuatan penetrasi. Bahkan menembus kehampaan secara langsung. Pada saat ini, Sagui mengerti bahwa anak laki-laki di depannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sebaliknya, pisau hitam itu tidak layak disebut. Yang harus dia lakukan adalah menjatuhkan anak laki-laki itu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, hantu jahat dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Dan aura puncak yang terlepas itu menyembur keluar dengan putus asa, membentuk badai yang tak berujung dan luas. Di bawah berkah nafas hantu jahat, tombak hitam yang patah berbalik dengan panik, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap, membuat suara rengekan yang menusuk telinga, yang membawa kekuatan mengerikan untuk membingungkan jiwa, dan ingin membunuh Qin Chen. Kepalanya meledak dalam sekejap. Sombong. Jika kamu berani menyerang Chen Shao, kamu mencari kematian. Wan Gu Mingzu sangat ingin menunjukkan, meraung, dan baru saja akan bergegas, ketika dia ditampar oleh Qin Chen dengan keras. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Qin Chen melirik Wang Gu Mingzu dengan ringan. Dia takut pada Wang Gu Mingzu, tidak menahan pukulan ini, dan sengaja terluka parah. Itu harus dilakukan dengan cepat. Dengan pikiran, Qin Chen membalik tangannya yang besar, dan jaring hitam raksasa itu segera disingkirkan olehnya. Pada saat yang sama, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan langsung menjepit tombak hitam yang berputar dengan gila-gilaan. Engah, suara gesekan yang menusuk telinga bergema di seluruh dunia. Di bawah mata hantu jahat yang ketakutan, Qin Chen benar-benar mencubit tombak patah yang dia lepaskan dengan dua jari untuk menyerang. Tidak peduli bagaimana tombak hitam yang patah diputar atau meledak, itu tertangkap. Tangan kanan dipegang dengan kuat, terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Sagui berseru dengan badai di hatinya. Dia juga berpengalaman di tanah terlantar ini, dan telah bertarung berkali-kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menjepit tombak hitamnya yang patah secara langsung. Dan lawannya adalah anak kecil yang tidak terlalu menarik perhatian, semua. Siapa anak itu? Bukan hanya dia, tapi di samping, Ming Dao, yang lolos dari kematian, juga melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa Sagui dan Qin Chen telah menyembunyikan kekuatan mereka di depannya, terutama kekuatan Qin Chen jauh di luar imajinasinya. Pantas saja anak itu sama sekali tidak mau bergabung dengannya. Karena orang ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghadapi roh jahat. Mengapa bergabung dengannya? Satu-satunya hal yang Ming Dao tidak tahu adalah bahwa ketika hantu jahat menyerangnya sebelumnya, orang ini benar-benar dapat mengabaikannya. Menunggu sampai hantu jahat itu bunuh diri dan menghabiskan banyak jiwa hantu. Dan kemudian menyerang hantu jahat itu. Ini akan jauh lebih mudah. Mengapa menyelamatkan diri sendiri? Dan juga mengatakan bahwa dia dan hantu jahat itu akan menjadi bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin aku dan hantu itu menjadi milikku sendiri?
meraih tombak hitam patah yang dibombardir oleh hantu jahat dengan satu tangan. Qin Chen melangkah maju. Dan dalam sekejap, kekuatan aturan kematian yang tak berujung mekar dari tubuhnya, berubah menjadi telapak tangan besar menghadap hantu jahat di depannya. Itu dihancurkan. Dengan keras. Sial. Bangun. Hantu jahat itu meraung. Dan ribuan cahaya dewa hitam keluar dari tubuhnya. Seperti burung merak yang melebarkan ekornya, menyapu ke segala arah. Namun, hanya dengan sedikit kejutan, Qin Chen menghancurkan cahaya ilahi yang dipenuhi langit. Saat berikutnya, tangannya yang besar seperti gunung, menghancurkan hantu jahat itu. Dan itu tertangkap di telapak tangannya dalam sekejap. Serangkaian aturan kematian yang mencengangkan merembes ke udara, menjerat hantu jahat dalam sekejap, dan menahannya dalam sekejap. Kamu, jejak kepanikan dan ketakutan melintas di pupil Sagui. Dan dia tanpa sadar terus melawan. Aku telah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu melawan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dan bunuh kamu secara langsung. Kata Qin Chen dengan dingin. Dan nafas kematian yang berdebar-debar berlama-lama di dalam hantu untuk sesaat. Tubuh Sagui membeku. Dan dia tidak lagi berani melakukan gerakan sembrono sedikit pun, bahkan menatap Qin Chen. Kamu siapa? Sagui berkata dengan marah. Dia punya perasaan bahwa bahkan jika dia membakar sumbernya sendiri, dia tidak akan bisa melarikan diri, tetapi akan mati di sini dengan sia-sia. Benar-benar cara Qin Chen menanganinya terlalu mudah sebelumnya. Postur berjalan santai seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami saat menghadapi lawan sebelumnya. Di sisi lain, ada kilasan kepanikan di mata pisau gelap itu. Dia memasang pedang hitamnya, berubah menjadi sinar cahaya, dan hendak pergi dari sini. Tetapi tepat saat dia pergi, sebuah pita hitam muncul di depannya seketika, dan seluruh tubuhnya tampak seperti menabrak dinding. Dia terbang terbalik dalam sekejap. Energi gelap di tubuhnya melonjak, dan sumber aslinya hampir terguncang. Hei, hal kecil. Tuan Muda Chen bahkan tidak membuka mulutnya. Kemana kamu ingin pergi? Streamer hitam ini tidak lain adalah Myriad Bone Nether Ancestor. Pada saat ini, mata Wangu Mingzu bermekaran dengan api dunia bawah yang samar, dan nafas yang menakutkan terpancar darinya, menutupi pedang dunia bawah, keberanian untuk bergerak. Itu benar. Itu masuk akal. Wangu Mingzu. Terkekeh. Yang mulia. Siapa Anda? Sagui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia sudah tenang. Karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak ada gunanya dia melawan. Dan dia hanya bisa mengaku kalah dengan patuh. Siapa saya? Qin Chen tersenyum ringan. Dan melangkah maju. Saya di sini untuk menyelamatkan tanah yang ditinggalkan ini. Selamatkan tanah yang ditinggalkan. Mata Sagui tenggelam. Yang mulia, Anda benar-benar berani mengatakan. Yang mulia budidayanya seharusnya tidak lebih kuat dari saya, kan? Apakah Anda tahu di mana tanah terlantar ini? Apakah Anda berani mengatakan keselamatan? Dia mencibir di dalam hatinya. Tanah terbengkalai adalah api penyucian seluruh dunia bawah. Semua orang yang dipenjara di sini adalah yang terbaik di dunia bawah. Dan beberapa dari mereka bahkan raksasa. Meskipun anak di depannya tidak lemah, dia jauh lebih buruk daripada penguasa area terlarang itu. Berani bilang selamatkan. Tentu saja. Dia mencibir di dalam hatinya. Tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Lagi pula dia masih di tangan pihak lain. Dan bagaimana melarikan diri adalah kuncinya. Yang mulia, tidak peduli siapa Anda atau apa latar belakang Anda, saya, hantu jahat, akan mengakuinya hari ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, tanyakan saja. Selama saya memilikinya, tidak akan pernah ada syirik. Yang mulia, mata air laut mati, tidak akan ragu. Ambillah. Tetapi saya ingin memberitahu Yang Mulia bahwa mata air laut mati ini sangat penting. Dan jelas bukan sesuatu yang dapat Anda telan sendirian. Lebih baik bekerja sama dengan semua orang daripada menelannya sendirian. Meskipun hantu jahat itu dijebak oleh Qin Chen, dia tetap terlihat bangga. Bekerja sama, Qin Chen terkekeh dan berkata, kamu sekarang menjadi tawanan kursi ini.
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama dengan kursi ini? Ya, kursi ini memang di bawah kendalimu sekarang. Tapi aku dalam kegelapan. Lembah mampu mendapatkan pijakan di tanah terbengkalai secara alami, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di permukaan, saya adalah pemilik lembah Sayin. Dalam kegelapan, saya, lembah Sayin, telah berlindung di pemakaman Dewa Kematian di area terlarang. Kursi ini berada di bawah pemakaman Dewa Kematian, dikirim oleh pemakaman, mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi selama aku mati, pemakaman Dewa Kematian akan tahu dan pasti akan mengirim orang yang kuat untuk datang. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Jadi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kamu seseorang dari pemakaman kematian? Panik, Qin Chen memandang Ming Dao. Apakah makam Dewa Kematian sangat kuat? Petik 2. Kamu tidak tahu. Petik 2. Ming Dao memandang Qin Chen dengan heran. Dan hantu itu juga tercengang. Qin Chen sedikit mengernyit. Melihat ini, Ming Dao buru-buru berkata, pemakaman Dewa Kematian adalah salah satu area terlarang teratas di tanah terbengkalai. Dia adalah raksasa di Forsaken Land, yang basis kultivasinya dikatakan telah mencapai tahap akhir detasemen rangkap 3, bergelar Dewa Kematian, dan meninggal dalam. Ada banyak orang kuat di tanah terbengkalai di tangannya. Jadi kekuatan terlarang yang dia masuki disebut makam Dewa Kematian, yang berarti mengendalikan hidup dan mati orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbengkalai. Petik 2. Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Reaper. Detasemen tahap akhir kecil tingkat ketiga berani menyebut dirinya Dewa Kematian. Benar-benar sembrono. Petik 2. Gelar Dewa Kematian luar biasa di dunia bawah. Dan tidak ada yang bisa menyebutnya sendiri. Detasemen 3 tahap akhir kecil. Mendengar ini, roh jahat dan pedang hitam memandang Wangu Mingzu dengan heran. Orang ini sangat besar nada. Meskipun detasemen 3 tahap akhir bukanlah keberadaan teratas di dunia bawah, itu sudah bisa disebut raksasa, tidak peduli apakah itu di tanah terlantar atau di dunia bawah. Qin Chen berpikir, menatap hantu itu, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, bisakah kamu menghubungi orang kuat di pemakaman kematian? Itu wajar. Hantu itu mengira Qin Chen takut, dan segera mencibir, aku, lembah Sayin, berada di bawah komando makam Tuan Mingyan, salah satu dari 4 jenderal makam besar di bawah pemakaman Dewa Kematian. Puncak transendensi ganda hanya berjarak 1 langkah dari 3 puncak penguasa area terlarang. Petik 2. Tuan Mingyan memiliki kartu jiwa yang mengetahui hidup dan mati saya. Selama saya mati, Tuan Mingyan pasti akan merasakannya. Dengan kartu jiwa, dia dapat menemukan tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, Anda pasti akan menemukannya. Mati. Hantu jahat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat ini, dan berkata dengan bangga. Puncak kedua terlepas. Mata Qin Chen langsung berbinar. Dia belum berani memprovokasi detasemen 3. Tetapi detasemen puncak tingkat kedua adalah mangsa yang baik. Ketika saatnya tiba untuk menaklukkan hantu jahat ini, dia dapat menemukan cara untuk menariknya. Tentu saja, tidak ada terburu-buru. Melihat Qin Chen bermeditasi di sana, hantu itu berpikir bahwa kata-katanya telah mengejutkan Qin Chen. Segera mencibir, dan berkata dengan bangga, jika Yang Mulia membunuh saya, bahkan jika Anda bisa mendapatkan manfaat dari mata air laut mati untuk sementara waktu, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kuburan kematian. Sama sekali tidak sebanding dengan kerugiannya. Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan saya dan biarkan saya pergi dulu? Atas nama pemakaman Dewa Kematian, saya berjanji untuk memberi Anda sebagian kecil dari orang mati mata air laut. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan. Dan Anda tidak perlu khawatir terbunuh oleh makam dunia bawah. Bukankah? Lebih dari 1 pukulan bagi tuanmu untuk mengejar dan membunuh. Saya secara alami akan bertemu. Qin Chen menoleh untuk melihat Ming Dao. Latar belakang apa yang kamu miliki? Aku. Ming Dao tersenyum kecut. Dia hanya seorang pembudidaya hantu. Latar belakang apa yang dia miliki? Tampaknya kamu tidak memiliki latar belakang. Qin Chen menoleh dan melihat mata air kematian.
Apa asal-usul benda ini? Kamu bahkan tidak tahu tentang mata air laut mati. Ming Dao benar-benar terkejut. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di tanah terlantar. Dan semua orang tahu. Hah, Qin Chen mengerutkan kening, merasakan tatapan Qin Chen. Ming Dao buru-buru berkata, mata air laut mati dikabarkan sebagai aliran air laut yang menyebar dari laut mati. Tanah terbengkalai dikelilingi oleh laut mati. Laut mati begitu luas sehingga tidak mungkin untuk menyeberanginya karena mengandung kematian yang mengerikan. Artinya, jika laut mati di luar baik-baik saja, begitu Anda memasuki pedalaman, niat membunuh di laut mati begitu kuat sehingga pemilik area terlarang pun tidak dapat menanggungnya. Dan akan direndam dalam jiwa oleh niat membunuh. Langsung menjadi keberadaan pembunuhan belaka. Dan akhirnya, kelelahan dan mati. Mereka bekerja. Karena jika mereka ingin menyeberangi laut mati, mereka harus menahan niat membunuh di laut mati. Dan mata air laut mati ini harusnya adalah laut mati. Ruang bawah tanah-tanah terbengkalai. Setelah pengaruh bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbengkalai, niat membunuh di dalamnya akan jauh lebih lembut daripada laut mati yang sebenarnya, dan bahkan dapat digunakan untuk memahaminya. Itu adalah impian banyak orang kuat di tanah terbengkalai. Anda menyadari hal ini, Anda akan memiliki peningkatan yang menakjubkan dalam perlawanan terhadap niat membunuh di laut mati. Dengan cara ini, Anda akan memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada orang kuat lainnya saat Anda berada di laut mati. Kedua, niat membunuh yang menakutkan di mata-mata air laut mati juga dapat digunakan untuk dimurnikan menjadi Ming Bao. Ia memiliki kekuatan yang tak terduga melawan musuh. Ming Dao tidak berani menyembunyikannya, dan buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui tentang asal-usul mata air laut mati. Berisi niat membunuh tanpa akhir. Qin Chen melihat mata air laut mati. Jantungnya berdetak kencang. Di antara banyak aturannya, aturan pembunuhan ada di antara sedikit aturan dengan persepsi terkuat. Selain itu, menurut apa yang telah dipelajari He Yun Sensun dan yang lainnya sebelumnya, alasan mengapa orang-orang di tanah terlantar ini tidak dapat pergi adalah karena adanya penghalang laut mati. Dan mata air laut mati ini dapat membuat orang merasakan niat membunuh yang terkandung dalam kematian. Air laut memiliki daya tahan tertentu terhadap niat membunuh di laut mati. Tak heran jika menarik begitu banyak orang untuk mengingininya. Lagi pula, tempat ini diselimuti oleh laut mati. Jika seseorang bisa sangat tahan terhadap niat membunuh laut mati, bahkan jika seseorang tidak dapat meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini, akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pijakan di sini. Menarik, hati Qin Chen tergerak. Dia mengambil langkah maju, dan tiba di mata air laut mati dalam sekejap. Wan Chen, hati-hati. Setelah melihat ini, ekspresi Wan Gumingzu berubah, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mengingatkannya.